ulama tabi'in, ya, namanya Atha bin Yasar. Beliau bertanya kepada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Sa'altu Abu Ayyub Al-Ansari. Aku bertanya kepada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Kaifa kanat dhuhaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Ya, apa pertanyaannya? Bagaimana korban di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, sahabat Abu Ayyub menyampaikan, ya, seseorang biasa berkorban dengan seekor kambing yang diniatkan untuk dirinya dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan korban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Duh. Jadi apa? Satu orang berkorban untuk dirinya dan keluarganya. Minimal satu kakak, satu ekor. Ya. Yang sudah punya kakak berarti ya niatkan untuk dirinya dan keluarganya. Kalau yang masih jomblo, dirinya dan keluarganya untuk orang tuanya kan? Berarti nanti orang tuanya, kepala keluarganya, ayah kita juga begitu. Gitu. Kan mudah kan, cuma satu ekor. Ya. Jadi minimal per kakak korban satu ekor. Satu ekor domba atau kambing, satu ekor sapi atau onta. Gitu. Ikhwatul kiram, rekan-rekan yang saya muliakan, tidak terasa sekarang kita telah berada di akhir bulan Dzulqa'dah. Ya. Berarti sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Nah, pada kesempatan yang singkat ini, saya sedikit akan menyampaikan terkait tentang keutamaan awal bulan Dzulhijjah. Ya, jadi keutamaan awal bulan Dzulhijjah. Kalau teman-teman itu kan keutamaannya akhir bulan Masehi, gitu kan? Pokoknya itu mulia itu tanggal 25 gitu ya, 26 gitu atau 24. Nah, itu bulan-bulan yang ditunggu ya. Apa awal bulan di sini? Nah, kan biasanya kan akhir bulan kan? Nah, ini kalau kita saat ini akan bahas tentang awal bulan Dzulhijjah. Nah, rekan-rekan Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwaladzi ja'ala syamsa dhiya'a. Huwaladzi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan syamsa, yaitu matahari, dhiya'a, bersinar, wal qamara nuran, dan rembulan itu bercahaya. Wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinin wal hisab. Allah pula lah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya. Agar apa? Agar kita mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ini. Jadi matahari dan bulan ini kita bisa menentukan perhitungan waktu. Makanya ada tahun Syamsiah, perhitungannya melalui matahari, yaitu tahun Masehi. Ada tahun Qamariyah yang perhitungannya melalui bulan, yaitu adalah tahun-tahun Hijriyah. Nah, itu ya. Tahun Hijriyah itu pakai bulan, kalau tahun Masehi pakai matahari. Makanya kalau pakai matahari, matahari tenggelam, itu sudah kan atau nanti pertengahan malam ya, itu baru pergantian hari. Tapi kalau Qamariyah ya, waktu maghrib itu ganti hari gitu. Nah, inilah perbedaannya. Nah, kalau Syamsiah itu antara 30 sampai 30 hari. Ya. Tapi kalau Qamariyah ini antara 29 sampai 30 hari dan kebanyakan 29. Makanya kalender Hijriah itu maju sekitar 15 hari. Ya, dibandingkan kalender Syamsiah. Jadi lebih cepat 15 hari. Makanya lebaran itu kan
nggak tetap di bulan Januari atau Februari kan, terus dia maju. Kemarin Lebaran bulan apa? Bulan April. Ya, bulan April. Tanggal akhir ya? Atau pertengahan? Hah? Tanggal berapa? Tanggal 10 lah. Besok berarti masuk akhir bulan Maret. Gitu. Jadi ini terus bergulir demikian. Terus Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan kepada kita, inna iddada syuhur inda ithnal asyar syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguhnya bilangan bulan inna iddada syuhur indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada asyara syahran. Ada 12 bulan. Entah itu syamsiah maupun qamariyah itu 12 bulan. Ya, yang mana ini sudah Allah tetapkan untuk kita semuanya. Nah, terus kalau terkait tentang bulan qamariyah, Allah sampaikan ya minha arbaatun hurum. Ada 4 bulan yang dikatakan sebagai bulan yang mulia. Ya, bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang sangat mulia. Ini qamariyah. Nah, ada 14 bulan, kalau Masehi itu kan ya ada 12 bulan, kalau Masehi itu kan mulai Januari sampai Desember gitu. Tapi kalau qamariyah mulai dari Muharram ya, Muharram sampai Dzulhijjah. Jadi Muharram itu adalah bulan pertama ya, terus yang paling akhir adalah Dzulhijjah. Nah, jadi kan kalau bulan-bulan hijrah itu kan Muharram ya, Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ya. Rasulullah dilahirkan Rabiul Awal, gitu kan? Terus habis Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah sekarang, dan bentar lagi Dzulhijjah. Ya. Kita lebih hafal Januari, Februari, Maret, April ya. Kenapa? Kan gajiannya itu. Coba kalau gajiannya itu dirubah jadi Muharram gitu kan. Ya Rajab gitu. Kayaknya hafalnya di sini nanti. Gitu ya. Nah, rekan-rekan Allah Subhanahu wa taala, terus tadi Allah sampaikan 4 bulan yang mulia itu bulan apa saja, gitu kan? Dalam sebuah hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasul sampaikan setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan, kata Rasulullah. Ya, di antaranya ada 4 bulan haram, bulan yang suci, yang mulia. 3 bulannya berturut-turut, yaitu dari Dzulqa'dah, nih. Ya, Dzulhijjah dan Muharram. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini adalah bulan-bulan hurum yang sangat mulia. Terus selanjutnya adalah 1 bulan lagi adalah antara Rajab dan di bulan Jumadil Akhir. Ya. Itu adalah bulan Sya'ban gitu. Ya, bulan Sya'ban, bulan Rajab antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Ya, jadi selanjutnya adalah 1 bulan lagi namanya adalah bulan Rajab. Inilah 4 bulan yang katakan sebagai bulan yang mulia. Jadi dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, ini. Nah, kalau kita kan sering ngadain Rajaban ya. Ya. Ada Rajaban, ada Mulutan, ya. Gitu. Itu familiar. Nah, rekan-rekan Allah SWT, sekarang kita bicara terkait tentang awal di bulan Dzulhijjah, gitu. Allah sampaikan pada kita wal fajr walayalin asyar. Demi waktu fajar, demi malam yang 10, gitu. Wal fajr walayalin asyar, malam yang 10. Apa malam 10 itu? Ini dari terjemahan, kalau nanti teman-teman mengambil dari terjemahan
Departemen Agama, yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ada pendapat itu, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ada pula yang mengatakan 10 pertama dari bulan Muharram, termasuk dalamnya hari Asyura. Jadi Muharram dari 1 sampai tanggal 10. Makanya ada puasa Asyura kan? Puasa Asyura, puasa yang ke-10, gitu kan? Ada mengatakan tanggal 9, tanggal 10 atau 10 tanggal 11, gitu. Ya afdalnya 3 hari ya, 9, 10, 11 ya. Minimalnya sehari tanggal 10. Pertengahannya kalau nggak 9, 10, kalau nggak 10, 11, gitu ya. Cuma minimalnya 10, minimalnya, jangan nggak sama sekali. Terus ada pula yang mengatakan 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Makanya ini harus menjadi perhatian buat kita semuanya. Ya. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itulah amal soleh yang Allah sangat menyintai itu, melebihi amal soleh yang dilakukan di hari-hari yang lain. Gitu. Kecuali yaitu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT dan tidak pulang. Orang yang berjuang, gitu kan, secara qitali, secara pertempuran, bawa hartanya dan jiwanya, nggak pulang lagi. Ya, yang mana kalau perjuangan sekarang tempatnya di Palestina, gitu kan. Jadi ke sana berjuang nggak pulang lagi ya itu. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sekarang tanggal 27 kalau nggak salah bulan Dzulqa'dah, tinggal 2 atau 3 hari lagi. Ya. Oleh karena itu amalan-amalan di bulan Dzulhijjah ini harus menjadi perhatian buat kita semuanya. Gitu. Terus amalan apa yang kita lakukan di awal bulan Dzulhijjah? Ini adalah yang pertama adalah haji dan umrah. Ya, haji dan umrah. Makanya dikatakan, salah satu katakan penyebabnya kenapa dikatakan bulan hurum, bulan yang sangat mulia, karena dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu adalah musim haji. Ya, musim haji. Makanya kan yang berangkat itu kan akhir bulan Syawal sudah ada yang berangkat kan? Kloter pertama itu. Nah, terus nanti sekitar sudah masuk bulan Dzulhijjah nanti udah selesai semuanya harus berangkat. Gitu. Jadi haji dan umrah. Haji ini kan rukun, ya, salah satu rukun dari rukun Islam. Walaupun catatannya kalau khusus untuk yang mampu, gitu kan. Kalau nggak mampu, ya, karena ini adalah rukun, ya, ini adalah rukun, berarti kita harus perhatian, gitu. Bukannya kita itu ngambil levelnya harus level yang mampu, jangan sampai level tidak mampu, gitu. Jadi makom kita itu, kita harus ngambil posisi harus yang mampu, jangan tidak mampu. Manistato'a, gitu kan? Untuk yang mampu kita ambil itu. Ini. Karena haji ini adalah rukun, berarti konsentrasinya harus penuh, harus maksimal. Ya. Dari awal itu harus diikhtiarkan. Apalagi sekarang ini kalau kita punya uang 25 juta sekarang, ya 25 juta sekarang, itu berangkatnya bisa 20 tahun lagi. Gitu. Ya, sekarang bayar 25 juta ke Departemen Agama untuk ngambil porsi, itu 20 tahun lagi baru bisa berangkat. Tapi kalau kita nggak ngambil porsi, nggak mungkin berangkat. Gitu. Nggak daftar masa pengen berangkat. Ya. Nah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita harus azamkan itu untuk berangkat haji. Setelah itu, setelah berazam, komitmen gitu kan, tawakal ala Allah. Ya bismillah, yang penting hati tanamkan dulu. Dan yakinkan pada diri kita, ya waladzina jahadu fina lanahdinahum subulana.
Kalau kita sungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, meluangkan tenaga, pikiran, waktu, harta kita untuk berangkat haji, berangkat, yakinlah itu. Gitu. Yang penting tadi kesungguhan tadi. Baru ujungnya kan lanah diadam subulana, nanti Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Jadi teman-teman yang masih muda ini gitu ya, sekarang niatkan untuk berangkat haji. Dan azamkan. Bagaimana bukti azamnya? Di rumahlah punya punya kotak gitu kan, punya celengan haji, tulisin ini tabungan haji gitu ya. Teman-teman gajiannya kan sebulan sekali ya, atau sebulan 5 kali ya, itu kan bisa aja sih sebulan sekali gitu kan, dibagi 5 aja kan gitu, tapi jumlahnya itu aja ya, totalnya itu. Nah kalau gajian sebulan sekali, sekarang alokasikan itu gitu. Untuk haji itu berapa banyak? Ya. Gajiannya 10 juta, gitu ya. Kan UMR kan sekitar 6 juta sekarang ya. 5, berapa? Ya kan? Ya kan itu kan belum transport ini itu, terus lembar lembur itu juga belum. Nah, ya anggaplah itulah gitu ya. Anggaplah 5 juta. Kalau 5 juta kita ambil 10%, kebanyakan nggak untuk tabungan haji? Kebanyakan. Kalau kebanyakan kurangin lah. Ya itu komitmen kan itu. Anggaplah kita ambil 1% dari pendapatan kita itu. Ya 1% dari pendapatan kita, tabungkan haji, buka rekening haji. Kalau nabung di rumah suka diambilin, ya itu kan udah taruh di bank sebagai rekening haji, gitu. Nanti ada buka sendiri. Ya. Lah ini nanti kan bisa saja, ya Pak, bisa saja kita tidak berangkat sampai nanti kita dipanggil oleh Allah SWT. Namun kan sudah ada ikhtiar. Ini rukun Islam, gitu ya. Ada ikhtiar bisa dipanggil oleh Allah SWT. Kita sudah katakan, ya Rabb, aku sudah maksimal usaha, gitu kan, dengan tabungan, ternyata belum cukup juga sampai dipanggil, gitu. Makanya nanti kita tidak tahu anak keturunan kita, bisa jadi ayah saya atau kakek saya pengen berangkat haji, gitu kan, tabungan juga masih ada, kok belum berangkat juga, bisa jadi dihajikan badal, bisa jadi, ya kan, kan boleh haji badal. Tapi kalau memang dari awal nggak punya niatan haji, terus gimana badalnya coba? Kan keturunan kita tidak tahu niat kan? Azam kita tidak tahu niat kita, atau kan itu amalan hati, gitu kan? Makanya kita zahirkan dengan apa? Tabungan haji, entah itu tabungan di rumah, kencelengan, atau kita rekening haji, gitu. Kalau jumlahnya silakan pikirin sendirilah. Yang penting ada ikhtiar itu. Bisa jadi per bulan kita nabung di rumah cuma 20.000, itu tabungan haji. Kita nggak tahu nanti berangkatnya kapan. Kalau toh 25 juta kita kasihkan juga nggak tahu juga kan berangkatnya kapan kan? Cuma perkiraan 20 tahun lagi, gitu kan? Umurnya nyampe nggak kira-kira? Ya nggak tahu juga, gitu kan? Tapi kan ada ikhtiar namanya. Bahkan di Malaysia itu anak lahir langsung daftar haji. Kenapa? Berangkatnya nanti 50 tahun lagi katanya. Ya, 50 tahun. Jadi berangkat. Coba kalau sekarang kita daftar, usia 30 tahun baru daftar. 50 tahun lagi, 80 tahun. Gitu kan? Ya kalau kuat. Kalau enggak juga haji badal juga kan? Badannya enggak kuat. Manis tatwa itu kan bukan hanya harta, namun juga raga kan? Gitu. Jadi teman-teman masih sehat seperti ini, usahakanlah tabungan haji itu ada. Ya. Jadi di rumah teknisnya silahkan diatur masing-masing. Bisa konvensional di rumah, gitu kan? Atau buka rekening haji. Kalau rekening haji itu kan kalau nggak salah bukanya pertama itu 500.000. Ya, selanjutnya nanti ya silahkan diinikan. Nah ini menjadi komitmen namanya. Kita komitmen terhadap rukun Islam. Ya, salah satu rukun dari 5 rukun Islam yaitu untuk berangkat haji, dan kita ambil posisi manis tato'a, kita siap untuk itu, gitu. Nah kan badan masih sehat, gitu kan, gaji juga ada, gitu kan. Ya, walaupun kurang, namanya manusia pasti kurang aja, ya kan? Itu yang punya gaji 1 juta juga kurang kok, gitu kan? Punya rumah 2 besar-besar juga kurang, punya mobil 3 juga kurang, gitu kan? Cukupnya kalau sudah masuk lang lahat baru cukup itu.
hatta zurtumul maqabir. Itu baru cukup udah. Emang begitu manusia. Punya emas 1 gunung, gitu kan? Pengen 2 gunung. Udah dapat 2 gunung, pengen 3 gunung. Udah punya 3 gunung, pengen 4 gunung. Lah begitu manusia. Ya, kita gaji UMR, wah dikit amat UMR ya. Gitu kan? Nanti kalau di atas UMR masih kurang. 2 kali UMR juga kurang juga. Di bawah UMR lebih kurang. Gitu kan? Ya, makanya ambil posisi kita. Pokoknya kita akan ambil, gitu kan? Akan penuhi rukun Islam itu. Ya, manis tatoa berarti posisi kita menjadi orang yang siap ngambil peran itu. Dengan apa? Semaksimal mungkin adalah tabungan haji. Ya kan? Namanya tabung kan dari yang kecil. Ini. Saya dulu punya uang 20 juta, itu berani spekulasi. Ya, punya tabung 20 juta, langsung ke orang ustadz yang punya travel haji, saya bilang, nih bisa nggak berangkat 20 juta? Berangkat. Plus berangkatnya. Tuh. Enak. Kenapa? Udah ente berangkat plus aja. Karena kalau plus itu kan uang 20 juta itu cukup untuk beli pesawat bolak-balik, ya, untuk tiket sama untuk ngurus visa. Gitu. Terus makan gimana? Makan nanti ente di sana numpang sama kita dah makan. Orang haji plus itu kan makannya dikit-dikit katanya, dan bahkan banyak jajannya orang kaya itu. Ya, makan di hotel begitu aja kan itu kan bosen. Gitu, udah ente itu aja. Terus Ustaz, udah tidur mah gampang, ente di bawah juga bisa. Gitu kan. Oh, siap kalau begitu mah. Ya, malah enak plus. Gitu. Orang kan sekarang plus itu sekitar 150 ya, 150. Saya 20 juta. Gitu kan. Tapi setelah berangkat di sana, oh ternyata saya termasuk haji ngutang. Ya, ngutang karena kan harus dipenuhi kekurangannya. Harus penuhi, itu kan awal doang suruh berangkat, penuhi kekurangannya. Ya nggak apa-apa, yang penting berangkat dulu, kan gitu kan. Haji mencicil namanya ya. Tapi mencicilnya setelah berangkat. Kalau sekarang belum berangkat udah pada nyicil kan. Karena yang 25 juta itu ada dana talangan. Teman-teman bisa juga, ya kan, ngambil talangan ke bank syariah, gitu kan. Nanti 25 juta, setorkan ke Departemen Agama, dapat porsi. Kita nyicil itu 25 juta. Gitu. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun gitu. Tapi udah dapat porsi, ya. Ambil peluang itu kalau mang ini. Ya HP aja berani nyicil masa, ya kan? HP nyicil, motor nyicil, rumah nyicil, ya. Haji nyicil, udah gitu. Ya, bismillah. Itu karena ini rukun Islam, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, rekan Allah SWT, amalan di bulan Dzulhijjah, awal bulan Dzulhijjah itu adalah kurban. Ya. Makanya amalan yang paling bagus pas tanggal 10 itu adalah kurban. Baginda Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, man wajada sa'atan, barang siapa yang punya kelonggaran, ya, man wajada sa'atan, punya kelapangan, falam yudahi, tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholatku, kata Rasulullah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Hakim. Kalau kita punya kelonggaran, nggak berkorban, kata Rasulullah, jauh. Gitu. Ya. Terus batas kelapangan itu seperti apa? Ya, batas kelapangan itu seperti apa? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, nah, mazhab Syafi'iyah, mazhab kita, gitu ya. Seseorang dikatakan memiliki kelapangan apabila dia memiliki nafkah untuk dirinya dan keluarga yang ditanggungnya pada hari Idul Adha dan ketiga hari tasyrik. Gitu. Jadi kalau kita punya nafkah untuk diri kita dan orang yang kita tanggung 4 hari. Tanggal 10, ya, Dzulhijjah tanggal 11, 12, 13. Berarti kita punya kelapangan. Gitu. Ya. Jadi kalau 4 hari kita aman, ya, hidup kita, berarti kita longgar. Gitu. Kalau gitu ini lapang semuanya ini. Masa 4 hari nggak bisa makan? Enggak kan? Iya kan? Wah, lapang semuanya dah.
gitu. Ya, makanya kita harus berkorban, gitu ya. Kita harus korban. Ada sahabat ulama tabi'in, ya, namanya Atha bin Yasar. Beliau bertanya kepada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Sa'altu Abu Ayyub Al-Ansari. Aku bertanya kepada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Kaifa kanat dhuhaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Ya, apa pertanyaannya? Bagaimana korban di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, sahabat Abu Ayyub menyampaikan, ya, seseorang biasa berkorban dengan seekor kambing yang diniatkan untuk dirinya dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan korban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Duh. Jadi apa? Satu orang berkorban untuk dirinya dan keluarganya. Minimal satu kakak, satu ekor. Ya. Yang sudah punya kakak berarti ya niatkan untuk dirinya dan keluarganya. Kalau yang masih jomblo, dirinya dan keluarganya untuk orang tuanya kan? Berarti nanti orang tuanya, kepala keluarganya, ayah kita juga begitu. Gitu. Kan mudah kan, cuma satu ekor. Ya. Jadi minimal per kakak korban satu ekor. Satu ekor domba atau kambing, satu ekor sapi atau onta, gitu. Ya. Nah ini teman-teman harus perhatikan itu. Jadi satu ekor kita mesti korban. Nah, di saat kita korban, ya, ada hal-hal yang mesti kita perhatikan. Ya, apa yang kita perhatikan? Itu adalah binatang korbannya mesti cukup umur. Yang kita korbankan binatang ternak dan yang binatang ternak yang cukup umur. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sampaikan, la tadhabu ila musannah. Janganlah kalian itu berkorban, ya, kecuali korbannya sudah cukup umur, musannah. Ila ayaksura alaikum fatadhabu jadza'ah minan dha'n. Janganlah kalian itu berkorban, gitu kan, kecuali dengan menyembelih hewan yang musinah. Kalau itu sulit, yang musinah itu, gitu kan, maka sembelih jadza'ah dari domba. Nah, musinah dan jadza'ah. Nah, sekarang apa itu? Musinah, ya, yang katakan musinah, kalau kita korban onta, musinahnya 5 tahun. Kalau onta itu 5 tahun, umurnya 5 tahun minimal. Ya. Kalau sapi 2 tahun, umur minimalnya. Jadi teman-teman kalau korban onta, gitu kan, tanyain, hendak ini ada 5 tahun nggak? Ya, ada akte kelahirannya nggak? Gitu. Nah kan menunjukkan kan begitu kan, ada aktenya nggak gitu. Namun biasanya ada tanda alami itu namanya kupak namanya ya. Kupak itu giginya sudah ganti gitu, udah tanggal. Bukan gigi susu lagi, namun adalah gigi yang sudah permanen. Nah, cuma kan sapi suruh senyum kan susah ya. Dikelitikin juga gitu kan, susah. Ini. Tapi biasanya suruh mangap di itu ya, suruh dibuka mulutnya gitu. Namun juga kalau kita kan nggak tahu kan mana ini udah tanggal atau belum nih gigi yang gigi susu atau gigi yang permanen kan nggak tahu juga. Nah itu ada ahlinya itu. Makanya paling mudah adalah umurnya adalah 2 tahun gitu. Kambing, ya kambing itu musinahnya 1 tahun. Kambing itu yang bulunya kayak rambut kita itu kambing namanya. Ya, ya apa? Ya kayak bulunya kayak rambut kita. Ada juga yang domba itu bulunya yang gimbal, itu domba. Tapi kalau domba musinahnya tidak ada musinah, tidak adalah jadza'ah. Jadza'ahnya berapa? Umur 6 bulan.
Jadi spesial domba itu umur minimalnya 6 bulan. Makanya kalau aman itu potong domba aman. Karena 6 bulan udah oke. Udah boleh. Tapi kalau kambing gitu kan, yang baunya bau kambing itu loh. Yang bau kan kambing kan. Kalau domba kan nggak bau katanya. Ya, itu bau banget itu. Nah, itu sukanya kan dia makan dedaunan ya biasanya ya. Kan gitu. Tapi kalau domba kan banyak yang diliarin itu kan. Ya. Orang sini kan biasa kalau pelihara domba kan diliarin gitu kan, karena pakai dia tahan cuaca dia. Ini. Nah, itu 6 bulan itu boleh. Ya. Terus terkait sama pembagian korban itu longgar. Kalau pembagian korban itu longgar. Ya, sepertiga untuk dirinya boleh, gitu kan? Sepertiga nanti untuk kerabat, tetangga, gitu kan boleh. Sepertiga tentunya untuk fakir miskin, gitu ya. Nah, ini teman-teman nanti kalau motong sendiri perhatikan itu. Ya, kalau dimakan maksimal 1/3, gitu kan? Terus sisanya kasih kerabat, tetangga, keluarga, gitu kan? Terus fakir miskin juga perhatikan. Namun ini adalah pelonggaran saja. Ya. Ini. Terus selanjutnya, oh ya, kalau uang kita pas-pasan, ya Pak, uang kita pas-pasan, kita boleh korban dengan binatang betina, gitu. Ya, betina itu harganya lebih murah daripada jantan. Kalau jantan mahalan, kalau betina murah. Jadi kalau teman-teman uangnya pas-pasan, daripada nggak korban, gitu kan, korban binatang betina. Ya, ambil domba betina yang umurnya 6 bulanan, sah. Harganya murah itu. Gitu. Kalau indukan mahal, gitu ya. Kalau indukan mahal. Kalau yang masih cempe kata orang Jawa, 6 bulan itu murah yang betina. Ya. Kalau dulu sih ada yang harga di bawah 1 juta ada. Ya, sekarang kan juga masih ada kan di kampung-kampung. Nah, teman-teman kan bisa nyari di kampung itu. Apalagi ya kalau betina kalau dibawa ke masjid ya itu rame biasanya. Gitu ya. Tapi kalau udah potong di sana sendiri di kampung itu, gitu kan potong terus hasilnya udah bagiin aja lah itu. Yang penting umurnya sudah 6 bulan. Gitu ya. Itu murah itu. Kalau pengen korban murah ya itu, gitu kan? Ya, itu anggarannya mungkin 500 sampai 1,5 juta kali. Ya, 500 sampai 1,5 juta. Tapi kalau yang jantan itu di atas 2 jutaan, udah, gitu. Itu sah juga. Terus ketiga, amalan apa? Bulan Dzulhijjah adalah puasa. Ya, puasa. Awal bulan Dzulhijjah perbanyak puasa. Rasulullah SAW ya, yang disampaikan oleh beberapa istri beliau, Rasulullah SAW biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah. Ya. Jadi biasa beliau tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 10 puasa apa lebaran, nggak boleh. Gitu. Makanya nanti bisa tanggal 1 sambil puasa terus boleh atau diselang-seling juga boleh. Namun catatannya tanggal 9 ya Pak, jangan ditinggalkan. Tanggal 9 bulan Dzulhijjah jangan ditinggalkan. Karena apa? Karena dia puasa itu menghapus dosa yang kemarin dan juga yang akan datang, gitu kan? Setahun kemarin, setahun yang akan datang. Ini hadis riwayat Muslim, puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Gitu. Ini 3 hal ini kita perhatikan. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan maksimal ibadah di awal-awal bulan Dzulhijjah yang sebentar lagi kita akan insyaallah bersama-sama untuk ketemu dengan bulan Dzulhijjah. Allah alam suwab, al-haqq rabbik fala tamtarin. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Ya, seakhiri kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.